Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu, pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Oh, lihatlah itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, oh alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Tapi begitu tidak ada pengajian, maka orang jenazah arwah itu, orang tua kita berkata, hei anakku yang menempati rumahku, yang makan hartaku, yang kau nikmati warisanku, kau ingat saya. Jangan sampai kau nikmati hasil jeripayaku, kau berpoya-poya dan melupakan saya, tidak mendoakan saya. Maka mohon maaf ribu maaf kepada ahli warisnya, anak-anaknya, anak mantunya, jangan lupakan almarhum. Gimana caranya? Setiap saat begitu Bapak ingat, langsung kirimkan Fatihah. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus. Maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan. Seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat. Yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Nggak ada, tidak ada pulang. Maksudnya benar beri nasihat, tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, belum lagi macam-macam itu, ya nggak ada. Buya, saya Miftah dari Jombang. Ada sebuah lagu yang sedang masyhur dinyanyikan warga muslim di Jawa Timur khususnya, yaitu lagu yang lagamnya menyerupai sholawatan atau puji-pujian islami. Akan tetapi isinya menyatakan bahwa setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa dan bacaan Quran. Kalau tidak dikirimi, ahli kubur akan menangis pulang ke kuburannya. Bagaimana ini Buya? Apakah benar seperti itu kondisi ahli kubur jika malam Jumat? Bisa nyanyi lagunya enggak? Biar dengar para jamaah. Hah? Ada yang bisa nyanyi lagunya? Kami pernah mendengar sepintas begitu. Sepintas mendengar sepintas itu. Memang intinya pokoknya sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah ini minta doa, terus kalian tidak didoai pulang nggak balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus. Maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan. Seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat. Yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan. Karena apa? Bertentangan itu. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz. Hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih. Saben malam Jumat pulang apa ngono lah. Wah masyhur, sekali lihat jutaan itu katanya yang lihat dengar. Nggak ada
Tidak ada pulang. Jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat, tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, lagi macam-macam itu, ya nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup, dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu peturi doa, doakan. Nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya, bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng, kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu, ya dimaafkan saja, mungkin ustadznya waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak denger. Kalau itu kata ustadznya, ini nggak bener cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak denger, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini, banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur, potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, enggak tahu lagunya sayang. Coba bisa lagunya. Nah, pokoknya begitu ya. Enggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Wallahu a'lam.